Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan kelanjutan dari modul 1, klasifikasi pengelasan dan macam-macam sambungan pengelasan. Masih semangat, semoga bisa belajar terus-menerus dalam keadaan pandemi seperti ini dengan metode yang mungkin sangat applicable di saat pandemi, yakni dengan belajar daring. Video yang saya upload di channel saya nanti segera dibaca, dilihat. Jangan lupa subscribe, like, and share. Baik, di tema lanjutannya subbab tentang macam-macam sambungan pengelasan. Nah, kalau kita cermati, ya ada dua tipe hasil las yang didapat ketika melakukan pengelasan. Yang pertama disebut dengan butt well atau groove well. Nah, seperti tampak di gambar 2.3. Nah, apa itu butt well atau groove well? Groove well atau butt well ini tipe sambungan yang menghasilkan sambungan segaris. Ya, ini segaris. Ini butt well. Nah, gambar 23 menjelaskan ya contoh butt well. Ya, misalkan di sini ada terminologi yang berkaitan dengan butt well itu, misalkan ini ada root, ya bagian akarnya. Kemudian di sini ada reinforcementnya, reinforcement yang ini tinggi melengkungnya ini. Kemudian yang atas ini namanya wet face-nya. Pojok ini sama situ, ya pertemuan antara garis wet metal dengan wet face itu namanya two. Nah, di sini namanya root face bagian bawah atau root penetration. Ini juga two di bagian root. Ya, itu beberapa terminologi yang saudara harus pahami. Nah, ini ada dua pas 1, pas 2. Ada 3 layer, root layer sama fill sama capnya. Nah, kemudian yang kedua yang disebut dengan fillet well. Nah, contoh fillet well ada di gambar 24. Apa itu fillet well? Sambungan las yang apabila kita potong melintang, lasannya menghasilkan bentuk segitiga. Gambar 24 contoh fillet well yang memiliki beberapa istilah. Istilahnya Pak, misalkan di sini ada leg length horizontal, ini leg length vertikal, sama-sama leg lengthnya. Kemudian ada truth. Nah, truth itu kalau disebut actual truth thickness dari sini sampai face-nya, wet face-nya. Ya, ini ada two, ya, ada actual truth thickness-nya. Nah, descent truth thickness dari sini ditarik garis lurus dari pojok ke sana. Ini namanya descent truth thickness, yang ini aktualnya. Nah, kemudian kalau dilihat ya tipe sambungan pada pengelasan, maka ada istilah butt joint. Jadi butt joint, sambungan antara ujung dengan ujung material membentuk sudut 135 sampai 180. Ada contohnya di gambar 25. Ya, ini contoh sambungan butt, square butt, ya, joint. Ya, kemudian ada T-joint. T-joint, sambungan antara satu ujung material dengan permukaan lainnya membentuk antara 5 sampai 90 derajat. Jadi 5 itu berarti miring ke sana sedikit, itu masih disebut dengan T-joint. Sampai 90 berarti tegak lurus. Kalau yang butt joint itu antara 135 sampai 180. 135 berarti ada kemiringan ke sana. Ya, itu jenis jointnya.
tipe sambungannya, ada butt, ada T-joint. Kalau weldnya ya di sini tipe hasil lasnya ada butt weld atau groove weld karena ada groove-nya. Ya. Kalau tadi ya yang ini disebut dengan square groove butt joint. Nah, ini namanya butt, sambungan butt atau butt joint, bentuk groove-nya square, makanya square groove butt joint. Kalau yang ini bentuknya V, berarti adalah V groove butt joint. V groove butt joint. Nah, kalau ini adalah fillet weld. Fillet weld. Sambungannya disebut dengan T-joint. T-joint. Nah, kemudian ada corner joint. Sambungan pada corner. Ya, sambungan antara ujung dengan ujung material bentuk sudut antara 30 sampai 135. Gambar 27. Ada edge joint, sambungan antara sisi ujung dengan sisi ujung material membentuk sudut 0 sampai 30 derajat. Ini edge joint. Ya, edge joint. Ini corner joint. Kemudian ada lap joint, sambungan antara material menumpuk membentuk sudut 0 sampai 5 derajat. Gambar 29. Nah, ini namanya lap joint. Jelas di situ. Ya, bentuknya lagi, bentuk joint itu namanya cruciform joint, sambungan antara ujung dan ujung material ke material datar. Gambar 210. Ya, ini disebut dengan cruciform joint. Ya. Ada yang lurus, ada yang ini, atau cross joint. Nah, pemilihannya sambungan, ya persyaratan minimum adalah sambungan dapat menahan tipe dan jumlah dari beban yang diberikan. Ya, jadi pemilihan jenis sambungan itu tergantung kepada beban yang mampu ditahan oleh sambungan itu. Nah, karena penetrasi sambungan lasan tidak mengizinkan ya pada anggota dan diberikan pada beban tarik. Sebagai contoh, penetrasi sambungan lengkap seharusnya digunakan. Nah, sambungan seharusnya tidak mempunyai distorsi yang besar, walaupun namanya distorsi itu selalu ada. Ya. Kemudian sambungan seharusnya dipilih dengan mengambil pertimbangan selain biaya produksi. Apa saja pertimbangannya? Misalkan memilih sambungan yang dapat meminimalisir jumlah deposit logam. Karena kalau semakin banyak deposit logamnya, nanti akan menghasilkan distorsi yang jumlahnya besar. Nah, gunakan sambungan buntu atau tumpul sedapat mungkin, dan juga penetrasi sambungan tidak penuh jika struktur tersebut tidak dibebankan gaya fatik. Jadi kalau tidak menerima gaya fatik, sebaiknya ya ada pertimbangan-pertimbangan. Kemudian gunakan fillet weld jika kekuatan fatik tidak menjadi masalah. Kemudian gunakan double V groove atau double U groove daripada V groove atau single U groove untuk mengurangi jumlah dari deposit logam dan distorsi sambungan. Artinya bahwa pilihan-pilihan terhadap jenis sambungan sangat bervariasi. Ya, ada nanti pertimbangan selain kekuatan. Karena kekuatan itu prinsipnya sama dengan beban dibagi luasan. Jika luasannya sama, pasti nanti akan menghasilkan tegangan yang diterima oleh sambungan juga sama besarnya. Apapun bentuk dari groove-nya.
Tetapi ketika ngelas itu ada panas yang diberikan. Jika panasnya lebih banyak, jika deposit logamnya besar, tentunya perubahan strukturnya juga cukup besar. Kalau perubahan strukturnya cukup besar, nanti mengakibatkan sifat mekanisnya juga berubah banyak. Selain itu, jika deposit logamnya cukup besar, maka yang terjadi bisa jadi ya nilai ekonomisnya juga menjadi besar. Itu pertimbangan-pertimbangan yang harus difikirkan ya saat kita melakukan pilihan terhadap jenis sambungan las. Nah, misalkan dengan ketebalan tertentu, maka bisa jadi banyak pilihan jenis sambungan yang bisa digunakan. Tebal 10 misalkan, 10 mm, bisa menggunakan V, single V groove, bisa menggunakan single bevel, bisa menggunakan U groove. Ya, artinya banyak pilihan. Nah, sekarang pertimbangan yang lainnya apa ketika ada banyak pilihan jenis sambungan? Yang kedua pilihannya adalah kemudahan dalam fabrikasinya. Lebih mudah mana membuat U groove dengan V groove? Tentu lebih mudah membuat bentuk V groove. Nah, kemudian lebih mudah mana membuat V groove dibanding single bevel? Ya tentu lebih mudah menggunakan single bevel, karena kita hanya perlu melakukan satu kali machining di satu logam induknya. Ya. Jadi pertimbangan-pertimbangan teknis dalam melakukan fabrikasi juga ikut dipertimbangkan. Nah, kemudian berikutnya pertimbangan satu, ketika ada tebal yang sama, pilihannya bisa banyak. Yang kedua, pilih yang kemudahan teknologinya bisa dilakukan lebih mudah. Yang ketiga, pilihannya adalah jika sama-sama mudahnya, tentunya nilai ekonomisnya. Nilai ekonomisnya apa? Kalau bentuk groove-nya lebih besar, nanti pertimbangan deposit lasnya juga akan lebih besar. Kalau deposit yang dimasukkan lebih besar, nanti jumlah nih besaran elektroda yang dileburkan juga lebih besar. Kalau jumlah elektroda lebih besar, tentunya biayanya juga lebih besar. Selain itu, dengan jumlah deposit yang lebih besar, bisa jadi deformasinya juga cukup besar. Nah, itulah pertimbangan-pertimbangan yang harus difikirkan oleh desainer. Kalau welder sih tinggal mengikuti arahan dari supervisornya. Kamu las ini, nah jelas semuanya sudah disiapkan. Tetapi bagi seorang desainer, dia harus bisa menentukan pilihan-pilihan yang berkaitan dengan jenis sambungan las. Termasuk di dalamnya adalah beban yang bekerja, beban statis kah, beban fatigue kah, nanti akan memberikan pilihan informasi berkaitan dengan jenis groove-nya. Nah, baik, kemudian ini rangkumannya, rangkuman di tema klasifikasi dan macam sambungan. Nah, di sini dijelaskan rangkumannya adalah metode penyambungan material ada 3: welding, mechanical fastening, dan adhesive bonding. Welding diklasifikasikan jadi 3: fusion welding, solid state welding, soldering and brazing. Berdasarkan sumber panas, ada panas dari listrik, dari gas, dan dari reaksi kimia. Berdasarkan jenis elektroda yang diumpankan, maka ada 2: consumable electrode dan non-consumable electrode. Nah, kemudian berdasarkan pelaksanaannya, pengelasan diklasifikasikan pengelasan manual, semi otomatis, dan pengelasan otomatis. Ada 2 hasil lasan, groove weld dan fillet weld. Ya, pengelasan groove dan fillet. Jenis sambungan ada butt joint, T-joint, edge joint, lap joint, corner joint, dan cruciform joint. Jadi butt joint, groove weld bisa.
atau V-groove butt joint. Misalkan single bevel fillet well, ya, dan seterusnya, macam-macam. Single bevel T-joint fillet well. Nah, di sini misalkan V-groove butt well, ya. Itu beberapa catatan, dan di bawah ada latihan soal yang mungkin bisa saudara buat latihan. Misalkan di sini sebutkan, jelaskan klasifikasi welding berdasarkan sumber panas. Ya, sumber panasnya apa itu? Nah, saudara bisa baca di atas. Penggunaan elektroda dan proses pelaksanaannya. Misalkan elektroda ada consumable, non consumable. Ya, prosesnya ada manual, semi otomatis, dan otomatis. Sumber panas, bla 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 bla, ya. Tipe sambungan, ya, ada bla 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 bla. Nah, berikan penjelasan singkatnya. Nanti dilatih di rumah, ya, sebagai bagian dari mengasah keterampilan untuk lebih memahami proses pengelasan. Referensinya di sini ada TWI, Camtech Handbook Welding Technique, ada Obrin Anet. Ya, ini banyak sekali rujukan yang bisa saudara baca di dalam pengelasan itu. Baik, itu mungkin tema yang kedua tentang macam sambungan las. Terima kasih, selamat menikmati. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and